Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Hidayat dengan NPM 101211119. Saya berasal dari kelas C6 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam, saya akan menjelaskan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, Al-Hamiyatul Ma'rifatullah. Yang kedua, At-Thariq ila Ma'rifatullah. Yang ketiga, Al-Manawi min Ma'rifatullah. Yang keempat, Al-Adilah Wujudillah. Ma'rifatullah. Kata ma'rifatullah asal katanya a'rafa, yaitu ya'rifu, yang artinya mengenal, dan ma'rifatullah adalah ucapan manusia untuk mengenal Allah. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rif kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah, semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Yang pertama, Al-Hamiyatu Ma'rifatullah. Al-Hamiyatu Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu. Ma'rifah atau mengenal ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenal rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah, yaitu seorang dianggap ma'rifatullah jika telah mengenali: yang pertama, asma, nama Allah SWT. Yang kedua, sifat Allah SWT. Yang ketiga, af'al, perbuatan Allah SWT terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Dalam ma'rifatullah ini terdapat dukungan dalil yang kuat. Pertama, dalil naqli, menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Allah SWT. Kedua, dalil akli, menjelaskan tanda-tanda bagi orang-orang berakal. Ketiga, dalil fitri, jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah, yakni yang pertama, akal sehat. Yang kedua, para rasul. Yang ketiga, asma, nama dan sifat Allah SWT. Cara mengenal Allah SWT ada dua, yakni yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Jalan penghalang dalam ma'rifatullah yaitu yang pertama adalah al-kufr, sombong. Yang kedua, az-zulmu, zalim. Yang ketiga, al-kazib, dusta. Al-fusuku, fasik. Yang kelima, al-kufr, ingkar. Yang keenam, al-fasad, fasad. Yang ketujuh, al-ghaflah, lengah. Yang kedelapan, kasaratul maksi, banyak perbuatan durhaka. Yang kesembilan, al-irtiyab, ragu-ragu. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah At-Thariq ila Ma'rifatullah. At-Thariq ila Ma'rifatullah, jalan menuju pengenalan terhadap Allah SWT melalui beberapa metode, yaitu yang pertama, melalui ayat-ayat Allah SWT. Pertama, ayat qauliyah yang terdapat dalam Quran surat Ad-Din 1-5, ayat yang Allah firmankan yaitu Al-Quran. Kedua, ayat kauniyah yang terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 53, Quran surat Ali Imran ayat 190. Ayat dalam segala bentuk penciptaan Allah SWT berupa alam semesta dan isinya. Melalui metode Islam, pertama, dengan nakli dan akal terdapat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10. Kedua, membenarkan terdapat dalam Quran surat Qaf ayat 37. Kemudian yang terakhir, menghasilkan iman melalui metode selain Islam. Pertama, dugaan dan hawa nafsu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55.
Kedua, ragu-ragu dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 55. Ketiga, berakibat kufur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Al-Manawi min ma'rifatullah. Al-Manawi min ma'rifatullah. Penghalang-penghalang mengenal Allah terdapat dua hal menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradus syahwat, penyakit hati. Yang pertama, al-fisku, kefasikan. Yang kedua, al-kibru, kesombongan. Yang ketiga, zulmu, kezaliman. Yang keempat, al-kizbu, kedustaan. Yang kelima, kasratul ma'syi. Hal kedua yang menghalangi mengenal Allah SWT, maradu asyubhah, masalah akal dan logika. Yang pertama, al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Yang kedua, al-irtiyab, keraguan-raguan. Yang ketiga, al-inhiraf, penyimpangan. Dan yang keempat, al-ghaflah, kelalaian. Yang keempat, al-adilah ala wujudillah. Al-adilah ala wujudillah, eksistensi Allah. Tuhan telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang terbantahkan. Eksistensi Allah SWT Eksistensi Allah SWT ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut. Yang ke-1, ada dalil fitri, dalil fitrah. Fitrah artinya al-khilafah, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat-sifat asasi atau dasar yang murni, belum terpengaruhi faktor eksternal. Terdapat pada Quran Surat Al-A'raf 172 dan Quran Surat Yunus ayat 22. Yang kedua, ada dalil hissi, dalil yang dapat diindra. Mukjizat para nabi dan rasul yang telah dilaksanakan oleh manusia. Yang ketiga, ada dalil akli, dalil yang didapat oleh akal. Teori sebab mustahil suatu ada dengannya sendiri, mustahil juga suatu ada dari ketiadaan. Kedua, teori keteraturan. Seluruh alam semesta bergerak dengan sangat teratur. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan yang maha dahsyat yang menciptakan dan mengendalikan, yakni Allah SWT. Yang keempat, ada dalil nakli, nas, pembuktian keberadaan petunjuk kitab suci. Manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah SWT untuk mengenal zatnya, yaitu dalil akli atau Al-Quran dan Sunnah, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Yang kelima, ada dalil tarki, dalil sejarah, membenarkan sejarah kenabian hingga kini. Keberadaan, keagungan dan kekuasaan Allah masih ditunjuk terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 111.